Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Lola, saya Aulia, Saya Nabila. saya Nadia, saya Putri. Jadi kami akan mempresentasikan materi dengan judul merencanakan pesan-pesan bisnis. Merencanakan pesan-pesan bisnis terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu analisis audiens. Dalam analisis audiens terbagi 7 poin. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Mengembangkan profil audiens ini membantu dalam merinci karakteristik yang akan memandu strategis komunikasi. Yang kedua, mengenali penerima primer. Mengenali primer menyelidiki siapa yang menjadi fokus utama pesan komunikasi bisnis. Apakah itu konsumen akhir, pelanggan bisnis, atau pihak-pihak lain yang kritis dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menetapkan jumlah dan komposisi audiens, yaitu menentukan seberapa besar audiens dan bagaimana mereka terbagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman audiens, yaitu menganalisis sejauh mana audiens telah memahami informasi sebelumnya tentang topik tertentu. Selanjutnya, memperkirakan reaksi penerima, mempertimbangkan kemungkinan respons dan tanggapan audiens terhadap pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan informasi audiens, yaitu mengetahui jenis informasi yang ingin diinginkan oleh audiens dan menyajikannya dengan cara yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens, yaitu memahami baik aspek rasional maupun emosional dari audiens. Dalam proses penyusunan pesan bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan pesan, yang kedua, penyusunan pesan, dan yang terakhir, revisi pesan. Perencanaan pesan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada penentuan tujuan. Penentuan tujuan dilakukan untuk fokus terhadap isi, menanggapi audiens untuk menetapkan saluran dan media. Yang kedua, analisis audiens. Setelah maksud dan tujuan disampaikan dengan baik, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis audiens atau pembaca, yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan. Yang ketiga, penentuan ide pokok. Setiap bisnis akan bermuara pada satu ide pokok. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. Yang keempat, pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Yang kedua, penyusunan pesan. Penyusunan pesan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, mengorganisasikan pesan. Tujuan pesan bisnis adalah pemahaman penerima. Oleh sebab itu, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyusunan pesan, perlu mengorganisasikan pesan dengan baik. Dan yang terakhir, revisi pesan. Revisi pesan memerlukan proses yang hati-hati dan teliti, sehingga pesan yang telah selesai harus ditelah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak terdapat kekurangan, kelebihan, atau kesalahan. Selanjutnya yaitu adanya penentuan ide pokok. Dalam menentukan ide pokok ini memerlukan pengalaman dan kreativitas. Terdapat 3 teknik atau 3 cara yang dapat dipergunakan. Yang pertama yaitu brainstorming, yang kedua adanya petunjuk atasan, dan yang ketiga yaitu kebiasaan. Yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming ini merupakan penentuan ide pokok dengan cara membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara bebas sehingga ide pokok itu dapat diperoleh lebih bervariasi. Yang kedua yaitu petunjuk atasan, yang dimana penentuan ide pokok melalui cara ini pelaksananya cenderung meminta petunjuk pada atasan, pelaksanaan organisasi menganut sistem senioritas. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan. Penentuan sebuah ide pokok tertentu berasal dari situasi yang terjadi secara berulang dalam setiap kejadian dan akhirnya berkembang menjadi sebuah ide pokok. Berikutnya ada pemilihan saluran dan media. Yang pertama, saluran komunikasi lisan. Saluran komunikasi lisan dapat dipergunakan apabila diperlakukan umpan balik secara langsung dari penerima. Yang kedua, pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, tidak memerlukan catatan permanen. Yang keempat, penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis.
Dan yang terakhir, ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kedua, terdapat saluran komunikasi tertulis. Saluran komunikasi tertulis tepat dipergunakan bila yang pertama, tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Yang kedua, pesan terinci dan kompleks. Yang ketiga, memerlukan perencanaan yang seksama. Yang keempat, memerlukan catatan permanen. Yang kelima, penerima dalam jumlah banyak. Yang keenam, penerima sulit dijangkau karena tersebar geografis. Dan yang terakhir, ingin meminimalkan peluang distrust. Baik, itulah materi dari merencanakan pesan-pesan bisnis oleh kelompok 3. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.